Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel TKJ Networkers. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang service, protokol, dan port. Oke, kita lanjut saja ke materi. Oke, yang pertama adalah service. Di sini pengertiannya service adalah layanan atau fitur yang jalan di komputer atau server. Misalnya seperti web service, email service, atau file sharing. Service ini adalah yang nantinya bisa diakses oleh orang lain lewat jaringan. Singkatnya gini, ketika kalian mengakses website sekolah, nah, itu sebenarnya yang kalian akses adalah service web servernya sekolah. Nah, itulah service. Gitu. Jadi ya, service itu adalah suatu layanan yang disediakan oleh servernya gitu. Nah, contohnya seperti web service, email service, kemudian ada SSH juga, kemudian dan lain-lain gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada protokol. Nah, protokol itu merupakan aturan komunikasinya, mirip kayak bahasa buat berbicara lah gitu. Kemudian di sini supaya komputer satu dan komputer lain bisa ngobrol dengan bahasa yang sama. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan protokol itu. Nah, contohnya itu HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, SMTP untuk kirim email. Nah, kalau misalkan service itu penyedianya, nah protokolnya itu adalah bahasa yang digunakannya gitu dengan si service itu. Nah, kemudian ada port. Port itu ibaratkan pintu di dalam komputer. Nah, setiap service punya pintu komputer khusus supaya bisa diakses. Nah, jumlah port ini ada kurang lebih dari 65.000 port. Nah, yang sering dipakai biasanya itu dari port 0 sampai dengan 1023. Yang jumlahnya itu 1024 gitu. Nah, port tadi itu, range port tadi disebutnya well-known port. Well-known port itu adalah port default yang sudah defaultnya itu sudah ada service-nya gitu. Misalnya HTTP itu servisnya 80, itu udah pasti. Kemudian SSH itu menggunakan port 22. Kemudian ada port 56 untuk DHCP server, 57 untuk DHCP server atau client. Kemudian ada HTTPS itu menggunakan port 443 dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada registered port dari range 1024 sampai 49151. Port ini tuh biasanya dipakai untuk para developer aplikasi. Nah, maksudnya gimana? Jadi port ini sudah ada yang pakai, tapi secara acak gitu, kita nggak tahu siapa yang pakainya gitu. Kan kalau yang well known itu yang defaultnya, nah sedangkan registered port itu yang digunakan oleh para developer untuk mengakses aplikasinya sendiri. Kemudian ada dynamic assigned port. Nah, range-nya itu dari 49.152 sampai 65.535. Nah, untuk port ini tidak digunakan sama sekali oleh orang-orang, tapi kadang juga ada yang menggunakannya. Gitu. Atau juga ini tuh dynamic yang atau dynamic assigned port ini adalah dynamic yang peruntukannya itu bebas begitu. Nah, di sini ada satu contohnya. Jadi port itu ibaratkan pintu-pintu. Tuh. Nah, ini tuh servernya dan gerbang-gerbang ini adalah portnya atau pintu khusus menuju ke dalam servisnya begitu. Semoga paham ya. Gitu. Oke, sekarang ada hubungannya. Nah, kalau di sini service adalah layanannya. Nah, kalau protokol itu bahasanya untuk berkomunikasi dengan service tersebut. Nah, kalau port itu adalah pintu masuknya di dalam server. Kalau misalkan dianalogikan, server itu kayak gedungnya. Nah, port itu adalah pintunya dan service itu adalah ruangannya. Gitu. Nah, di sini juga ada contohnya web service itu pakai protokol HTTP. Nah, lewat port 80. Atau juga ada email di sini, service-nya pakai protokol
SMTP lewat port 25. Kemudian ada SSH service pakai protokol SSH lewat port 22. Nah, untuk port ini mungkin nanti ada kaitannya dengan IP address. Jadi akan kita lanjut di video selanjutnya atau video playlist lainnya. Oke, mungkin sekian untuk video mengenai service protokol dan port ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung, bisa kalian tanyakan saja di kolom komentar. Sekian, terima kasih.